Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di seri kedua dalam kajian seputar haji dan umroh. Kita akan bacakan hadis yang isinya bahwa orang yang haji dan umroh tidak akan pernah jatuh miskin. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir radhiyallahu anhu rafa'ah ma am'ara hajjun qattu. Qila li Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mal im'ar? Qala maftaqar. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih kadza fi targhib. Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memarfu'kan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Ma'am arahajun qattu." Orang yang haji, orang yang ke tanah suci, umrah, dia tidak akan pernah jatuh miskin. Qattu sama sekali. Maka Sayyidina Jabir ditanya, "Apa itu al-im'ar? Apa itu bahasa ma'am ara?" Beliau menjawab, maftaqara. Orang itu tidak akan pernah jatuh miskin. Sekali lagi, tidak ada orang yang pergi haji dan umrah dan melakukan apapun amal kebaikan sesungguhnya, kemudian dia jatuh miskin. Itu tidak pernah terjadi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, menunaikan haji dan umrah berulang kali akan menghapuskan kemiskinan. Kan seharusnya berangkat sekali uangnya kurang, berangkat 2 kali tambah kurang, 10 kali, 20 kali akan bertambah mengurangi harta. Tapi Nabi SAW bersabda, umrah dan haji berulang kali, berkali-kali akan menghapuskan kemiskinan. Maka yang belum pernah umrah segera umrah. Dan yang sudah umrah baru 1 kali ditingkatkan lagi, yang 2 kali, yang 3 kali ditingkatkan lagi. Ini bukan kita tidak peduli kepada lingkungan. Kadang-kadang orang mempermasalahkan itu haji, umroh, bolak-balik. Enggak, ini kita mau ibadah. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita zakat berulang kali. Adapun kita peduli kepada lingkungan, kita bermanfaat kepada lingkungan sekitar, itu kewajiban kita yang lain. Tapi kita juga memberikan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam haji dan umroh yang berulang-ulang kali, itu yang pasti mendekatkan kita kepada Allah semakin dekat, dan Allah SWT akan ganti itu semua biaya haji dan umroh kita dengan berkali-kali lipat. Ya, tadi ya 700 kali lipat itu bukan biasa, itu 700 bahkan 40 juta kali lipat itu adalah dibanding dengan infak fisabilillah, bukan dengan bilangan yang biasa. Dalam hadis yang lain dinyatakan haji dan umroh yang dilakukan terus-menerus akan menjadi penghalang bagi seorang muslim dari kematian yang tidak baik, dari su'ul khotimah. Ya, jadi haji dan umroh berulang kali itu terus-menerus bahkan itu akan menjauhkan seorang dari mati su'ul khotimah, dan dia akan dijauhkan dari kemiskinan. Sekali lagi, kadang-kadang orang membenturkan, itu haji umroh terus. Haji dan umrohnya terus. Di waktu yang sama kita juga peduli dan bermanfaat kepada lingkungan sekitar kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, tunaikanlah haji, niscaya engkau akan jadi kaya. Berangkat ke tanah suci, niscaya engkau akan jadi kaya. Dan lakukanlah perjalanan, sering-seringlah traveling, niscaya engkau akan sehat. Karena kalau di luar tuh kan kena angin, kena udara, banyak yang dilihat, pikiran jadinya apa? Jadinya fresh. Apalagi perginya ke tanah suci. Dalam hadis yang lain dinyatakan, dengan melakukan haji dan umrah secara terus-menerus dapat menghindarkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana terhapusnya karat dari besi. Bahwa dengan terus-menerus haji, ya, maka akan terhapus segala dosa dan dijauhkan dari kemiskinan. Sekali lagi, jangan pernah ragu untuk kita umrah. Justru dari sinilah, saya juga punya satu persepsi, Ustadz, Kiai kalau udah terlibat haji umrah itu nggak ada yang miskin. Itu dibuka pertama kalinya rezeki kalau kita udah sering-sering ke Baitullah sama ke Madinah, insya Allah. Karena kita berjumpa dengan simbolnya Allah di sana. Kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rohani di sana. Doa-doa kita dimakbulkan. Ya, segala perbelanjaan kita akan Allah gantikan. Ya, di dalam surat Al-Baqarah juga demikian. Matsaladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila. Diganti 700 kali. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah
sanggup untuk melipat gandakan lebih dari itu. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah sanggup memberikan rezeki dengan tanpa ada hitungannya. Maka kita sekali lagi kita niatkan yang serius, kita doa, kita pantaskan diri. Kemudian yang kedua kita fokus. Kalau kita punya target kita fokus. Artinya apa? Kalau ada info-info tentang umroh, kajian-kajian tentang umroh, ada manasik haji, manasik umroh, kita diajak, kita ikut. Dan kalau kita punya uang berapapun, kita belajar nabung, kita belajar sisihkan untuk Allah SWT terima kita untuk menjadi tetamunya. Hadza billahi taufik. Berapa menit? Oke, satu lagi. Ini berbicara tentang kalau kita niat untuk ke Baitullah, untuk disegerakan. Karena kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Kita tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu. Apalagi sekarang haji itu panjang, tadi 26 tahun. Nggak tahu nih kebijakan yang akan datang. Katanya kuotanya mau dikurangi. Ini untuk Bandung saja. Daerah-daerah lain mungkin lebih lama lagi. Maka hadis yang akan disampaikan, yaitu dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man aradal hajja falyata'ajjal, siapa yang ingin haji hendaklah disegerakan. Hadis ini kan agak susah diamalinnya. Siapa yang pengen haji, coba disegerakan, dipercepat. Kalau mempercepat kan duitnya harus banyak, apalagi sekarang haji furoda ditutup. Tahun ini ditutup. Ya, haji plus tidak murah, dan itu juga 7 tahun 8 tahun, jadi nggak bisa cepat. Maka seakan-akan hadis Nabi ini memerintahkan kita, siapa yang pengen haji, segeralah berangkat ke tanah suci dengan cara umroh. Yuk kita doa semuanya, kita berharap, dan kita niat ngamalin hadis ini. Siapa yang pengen ke tanah suci disegerakan. Caranya dengan haji jauh. Furoda ditutup, haji plus 7-8 tahun, haji reguler 26 tahun, kalau nggak ditambah lagi nanti kuotanya, waktunya, karena kuotanya semakin dibatasi. Maka berarti perintah Nabi ini, siapa yang ingin haji dipercepat adalah dengan cara umroh. Yuk kita bergabung ya di Azura Travel, insya Allah bisa di custom. Walaupun jadwal kita yang tertera di Agustus atau September nanti, yang ingin umroh satu keluarga, insya Allah bisa kita atur juga dengan paket seperti apa, kita bisa custom semuanya insya Allah ta'ala. Hadis ini menganjurkan agar haji ditunaikan secepat mungkin setelah kita punya niat yang ikhlas. Nah, dalam hadis lain dinyatakan bersegeralah menunaikan haji, yaitu haji yang wajib, haji yang pertama. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin umur kita nggak ada, atau umurnya ada, duitnya hilang, duitnya habis, ya. Atau niatnya ada, uangnya ada, ya. Kemudian kesehatannya Allah ambil. Semuanya ada, kesehatan dunianya Allah ambil. Kemarin COVID, kita nggak pernah tahu. Maka kalau kita punya kesempatan sekarang, kita punya niat, kita punya uang berapapun, kita niatin nih. Dan nanti di saat kita umroh, di saat kita ada di Baitullah, di saat kita ada di tempat-tempat mustajab, kita ada di Raudhah di Madinah, kita ada di Multazam, di pintu Ka'bah, kita doa sama Allah. Karena doa di sana sangat makbul. Artinya, bagaimana untuk cara mempercepat haji? Percepat. Pergi kita ke Baitullah dengan cara umroh, karena umroh boleh kapanpun. Dan kita bisa segerakan. Kalau haji nggak bisa. Insya Allah dengan cara kita umroh segera, dengan cara itu juga nanti haji kita akan segera. Kenapa? Karena di sana nanti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalur-jalur langit, diberikan jalur-jalur keajaiban agar kita bisa berangkat secepatnya. Bisa nggak kita haji tahun depan? Bisa. Caranya tapi bukan cara bumi, cara langit. Cara bumi nggak bisa, harus 7 tahun 8 tahun. Ya, duitnya harus gede. Itu furoda juga dia ditutup. Reguler 26 tahun. Caranya cara langit. Gimana cara langit? Ya. Paling dekat adalah di Baitullah. Ya, disitulah cara langit. Kemarin ada Kang Asep ya, kalau nggak salah. Yang di mana tuh? Di Sukabumi apa? Atau di mana yang jadi marbot masjid, diundang langsung sama kerajaan Saudi berangkat. Nah itu jalur langit tuh. Ya mungkin
dia doa di sepertiga malam terakhir, mungkin dia selalu memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau Kang Asep juga bisa, kita juga bisa. Bagaimana caranya? Kita segera umroh, kemudian nanti di sana kita doa sama Allah agar diberikan haji yang secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan melihat beberapa hadis di atas, sebagian besar imam-imam fikih madhab berpendapat bahwa haji hendaklah dilakukan pada kesempatan pertama setelah seorang berkewajiban menunaikannya. Kalau haji sudah punya uangnya dan lain sebagainya. Apabila ia menangguhkannya, maka berarti ia berdosa. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah haji karena pahalanya adalah 20 kali lebih utama daripada jihad. Jadi ke tanah suci itu lebih utama daripada jihad. Dalam sebuah hadis disebutkan melakukan haji berarti melakukan jihad dan melakukan umroh berarti melakukan ibadah Kanzul Ummat. Satu lagi hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Lalu Nabi SAW menjawab, jihadmu adalah haji, jihadmu adalah ke tanah suci. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Semakin harta kita gunakan fisabilillah, dan termasuk fisabilillah tertinggi adalah pergi ke tanah suci, maka nggak akan pernah miskin. Bahkan kemiskinan dihapuskan dalam kehidupan kita. Maka yang susah sekali lagi, kita niatkan untuk bisa ke tanah suci secepatnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalau sudah punya niat untuk haji, segerakan. Karena tadi kita terhalang untuk bisa menyegerakan haji. Bagaimana agar haji bisa terselenggara dengan segera? Segerakan umroh. Ya, segerakan umroh. Dengan umroh tadi nanti kita akan berdoa di sana. Semoga dengan pertolongan Allah dengan jalur langit kita bisa berangkat dengan tanpa menunggu antrian. Kenapa harus disegerakan? Kita nggak tahu umur, kita nggak tahu kesehatan, kita nggak tahu keadaan finansial kita tidak tahu keadaan dunia ini bahkan. Maka jalur umroh terbuka sebesar-besarnya, insya Allah kalau kita niat pasti ada jalurnya. Kemudian, nah ini yang ketiga adalah tentang ibadah umroh bagi perempuan. Ya, perempuan nggak sholat jamaah di masjid, benar nggak? Perempuan nggak jihad, perempuan nggak nggak turun di medan-medan genting ya, yang ada di luar rumahnya. Tapi urusan haji ini disaranin dengan sangat kuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya tentang jihad, Sayyidah Aisyah, jihadmu adalah haji, jihadmu adalah pergi ke tanah suci. Maka bagi ibu-ibu semua nih, yuk ngerengek kepada Allah. Yang kedua, ngerengek sama suami-suaminya nih, ya, untuk bisa dikeluarkan sebagian tabungannya untuk bisa haji dan umroh. Ya, kalau dalam hal lain perempuan itu agak berat dan tidak terlalu dianjurkan oleh syariat keluar rumah, tapi urusan ini dimotivasi oleh Nabi SAW dan ini dianggap sebagai jihadnya perempuan. Ya. Dan jihadnya ini nggak perlu berdarah-darah. Wah, enak banget nih. Bahkan sambil belanja nanti ya di Mekah Madinah. Nah, semoga juga nanti ada plus-plusnya ya, ada ke Dubai-nya, ada ke Turkinya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jihad bagi orang-orang yang sudah tua, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Dalam riwayat yang lain, jihad bagi anak-anak, orang tua, orang-orang yang sudah lemah, kaum wanita adalah haji dan umroh. Maka ini kuncinya ada di ibu-ibunya ini, ya. Ibunya ketuk pintu langit, ya. Ketuk juga dompet suaminya, ya. Untuk bisa pergi umroh bareng sekeluarga, ya. Dengan suaminya tadi dengan siapa lagi? Orang-orang yang sudah lemah. Berarti kalau masih ada kakek neneknya yang masih memungkinkan umroh. Kemudian siapa lagi? Pembantu rumah tangganya. Ya, orang-orang lemah tuh secara finansial, anak-anaknya. Ya. Di samping umroh ini kan juga sebagai refreshing yang berpahala. Dan ini dianggap sebagai jihad. Dia bukan perjalanan biasa, tapi dianggap jihad yang pahalanya begitu besar. Kalau kita pergi traveling ke luar negeri dan lain sebagainya, kita habis uang dan kita nggak dapat nilai ibadah. Ya.
Bahkan tidak sedikit kita goflah dan maksiat, tapi dengan kita umroh tadi, bawa anak kita, bawa kakek neneknya, bawa orang tua, ini suami dan istri ini bawa orang tuanya masing-masing, bawa pembantunya ya seperti Raffi Ahmad, ya nggak menutup kemungkinan, ya karena yang mau ini semua adalah Allah, pasti Allah mudahkan jalan. Kita bawa anak-anak kita, insya Allah kita umroh private bersama keluarga gitu, insya Allah kita bisa bantu, dan ini semua nilainya adalah sebagai jihad. Dan memang sebaiknya seorang perempuan, dan itu sudah aturan syariat, bahwa tidak boleh berangkat tanpa mahram, tidak boleh berangkat sendirian. Maka dari itu ibu-ibu silakan diajak suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, ya, pembantunya, untuk bisa sama-sama meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai jihad. Ya. Itu yang dapat disampaikan. Jangan menunda-nunda haji. Caranya bagaimana? Segera umroh. Ya, karena hari ini nggak bisa secepat itu kita haji, tapi insya Allah dengan jalur langit, dengan pertolongan Allah, berapa banyak keajaiban terjadi. Ya, maka pintunya adalah untuk kita segera umroh. Bagi yang kesulitan ekonomi, justru umroh. Nah, ini agama ini selalu apa? Agama ini selalu menguji keimanan kita. Maka kalau kita beragama, iman kita tidak cukup kuat, keyakinan kita tidak cukup kokoh, kita jadi orang yang lemah. Kita banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita bayangin, ibu Nabi Musa alaihissalam, kita ambil pelajaran bahwa beliau khawatir bahwa Nabi Musa ini akan dibunuh oleh polisi-polisinya Firaun. Tapi justru ketika beliau khawatir, anaknya bukan disembunyikan, malah dilempar ke lautan. Ini kan kadang ada hal-hal dalam agama yang tidak bisa dilogikakan. Orang yang dijagain, diumpetin aja ketahuan. Ya, disembunyikan di tempat paling aman pun ketahuan, karena anak kan dia bukan benda mati, ditaruh nanti dia nangis. Justru bukan ditaruh di tempat aman, malah dilempar kemana? Ke lautan. Begitu juga. Oh, nggak punya duit Pak Ustadz, hidup lagi susah, malah disuruh umroh. Nah, ini kalau pakai logika nggak nyambung, tapi kata Nabi SAW, yang nggak pengen miskin umroh, yang nggak pengen miskin haji. Bahkan semakin sering haji dan umroh, garis kemiskinan itu, takdir kemiskinan Allah hapuskan. Nah, ini kan betul-betul di luar logika. Maka sekali lagi, modal pertama kita adalah niat yang kuat. Dan setiap kita punya niat dan mau, itu yang mau sesungguhnya Allah. Dalam ayat wa ma tasyauna illa yasha Allah, kalian tidak punya mau kecuali itu mau Allah. Maka kalau kita diizinkan doa, insya Allah akan ada izin juga untuk berangkat. Ya, kemudian yang kedua, bukan hanya niat kuat juga, kita juga ikhtiar. Kita ikhtiar, bagaimana kita punya uang berapapun, nanti kita bisa DP, kita bisa nabung. Insya Allah, kalau Allah sudah berikan niat dan kita sudah berdoa, insya Allah Allah pilih. Jadi disegerakan, ya, hajinya, karena nggak bisa maka dengan umrohnya itu juga akan menyegerakan haji. Jadi kita menyegerakan umroh, kita niatnya untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kita yang susah justru dengan umroh dan haji ini Allah akan buka pintu rezeki kita. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu dan masih banyak lagi orang-orang lemah, anak-anak, pembantu, mungkin ayah ibu kita yang sudah tidak lagi muda. Kita nggak mungkin angkat senjata, kita nggak mungkin ibadah yang berat-berat. Allah kasih ibadah bagi perempuan, anak-anak, orang-orang lemah, yaitu dengan haji dan umroh. Dan itu seperti jihad, kata Nabi SAW, jihadmu ketika Sayyidah Aisyah bertanya, aku ingin jihad, jihadmu adalah pada haji dan umroh. Ibadah yang menyenangkan, ibadahnya orang-orang lemah, tapi seperti ibadahnya para pahlawan, dihitung sebagai jihad. Yuk, ibu-ibu semua diajak, diajak suaminya, diajak anak-anaknya, pembantunya bawa sekalian, orang tuanya yang masih hidup, masih sehat. Yuk, alhamdulillah saya 2018 menggandeng tangan ayah ibu saya di depan Ka'bah. Nikmat bisa tawaf bersama. Duit saya waktu itu cuma 150 juta, habis 60 juta. Kalau dipikir-pikir harusnya saya buat nyicil rumah dan lain sebagainya. Tapi siapa yang tahu? 2018 saya berangkat bersama, ternyata 2021 ibu saya nggak ada. 2022 ayah saya nggak ada. Tapi alhamdulillah punya kepuasan sendiri gitu.
bisa memberangkatkan orang tua kita gratis, kita gandeng tangannya di depan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kegembiraan yang luar biasa, dan itu menjadi keberkahan awal dalam kehidupan saya. Yuk saya doakan ya, semoga yang punya niat untuk bisa umroh agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh biayanya, seluruh keperluannya. Dan yang punya niat untuk memberangkatkan orang-orang tersayangnya juga Allah mudahkan. Kita nggak pernah tahu usia dan umur mereka. Yuk kita berdoa yang kuat, ikhtiar yang maksimal. Kita betul-betul menaruh harapan kepada Allah. Kita tabung, kita titip berapapun yang kita ada. Semoga ini Allah terima dan kita bisa berangkat bersama orang-orang yang kita cintai. Tentunya bersama Azura Travel, insya Allah ibadah bersama kita berkah dan semakin ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan Allah pilih kita semua menjadi tetamunya dan kita bisa berulang kali terus-menerus untuk haji dan umrah sebagaimana saran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.